Itulah yang ditinggalkan sampai saat ini. Ya. Siapapun engkau ini yang mendengarkan ini maupun jemaat ini, taruhlah dalam hati. Ya. Ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Ya. Jadi sekarang tuh ada ajaran domba maupun kambing. Ya. Kambing sudah tahu belum saudara? Ya. Kalau engkau baca Matitia 25, apa yang tertulis di sana? Domba itu sebelah mana? Ya, kambing itu sebelah kiri. Jadi di perumpamaan kita ini adalah domba dan kambing, ya kan? Coba kalau kau baca baca 1 Raja-Raja 9 ayat 20-21. Daniel. Coba Daniel 9 ayatnya 20-21. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Yahweh Tuhanku permohonanku bagi gunung kudus Tuhanku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat. Tuhan. Salah. Daniel 8 ayat 20-21. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Jadi domba itu dari mana? Kerajaan mana? Media dan Persia. Itu adalah domba. Terus? Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Jadi Yunani itu apa? Jadi mau ikutan apanya, dari Yunani atau dari Yerusalem? Jadi Yunani sekarang ini itu yang kita bilang tadi. Ada Natalnya, ada minggunya gitu kan. Makanya sekarang kalender ini kan sudah diperbaiki. Kalau dulu dibikin kalender ini yang bikin bingung orang. Kalau dulu sebelum diperbaiki itu apa? Yang pertama dulu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang baru dia sadar dia. Orang mulai sadar ini. Akhirnya sadar apa? Jadinya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kelihatan sekarang itu ibadahnya mereka ini hari pertama. Kalau sudah begini jadinya mau jadi apa? Sekalipun sekarang mereka ngotot, saudara, mereka ngotot banyak punya jutaan orang pendetanya ini, ya? Mereka memutar balikan, memperkosa ini, anaknya saja dihajar sampai sekarang kan perang kan, Palestina dengan Israel, ya? Apa yang mereka rebutkan sana? Tanah perjanjian. Dia bilang satu tanah saya, dia bilang satu juga tanah saya, kan begitu kan? Coba akibatnya Yerusalem sekarang belum dibangun, bait suci nggak ada. Jadi ukurannya ini mau benar tidak benar, orang Islam harus ada namanya bait suci. Ya, itulah yang saya bilang dari dulu. Ya, ini kamu belajar yang benar, jangan ikutin, tapi juga jangan kau kutuk bangsa ini satu ini memang dibedakan, tapi jangan ikut kelakuan. Sudah diperingatkan kita kan, kalau kita baca Matitia 16 tadi kan, ayat 12 kan gitu kan, jangan ikuti kelakuannya. Jangan kita ikutilah gitu loh. Makanya fokus kita di isi kitab sucinya. Fokus kita isi sucinya gitu loh kan. Makanya kalau khotbah kan, persoalan sekarang itu banyak orang. Kalau dia sudah lewat dari setengah jam, makanya saya bilang kalau hatimu ini sudah bosan dengan seperti ini, koreksilah. Karena yang menidurkan engkau itu bukan Tuhan. Yang menidurkan engkau, menidurkan bosan emosimu itu dari iblis, supaya engkau ini tidak mendengar kebenaran, supaya engkau lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Apa kata Yeskiel 5 ayat 7? Itulah yang dia bilang, sama ini manusia ini kan. Coba ya, baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Jadi lu mau pilih mana? Mau pilih Natal atau mau pilih Padang Daun? Mau pilihkan pesaknya 13-14 atau mau pesaknya Jumat Agung atau hari Minggu? Tinggal lu pilih aja, ya. Tapi lu menentukan nanti mati hidupnya sekarang belum tahu. Pada waktu lu mati nanti baru kau tahu nanti. Ini saya mau peringatkan saja. Lu mau terima tidak terima, lu tidak suka kan gitu kan. Saya ngomong ini, saya memacu untuk kau coba baca kitab suci ini, ya. Doktermu itu terlalu kecil. Masa bilang pada waktu udah Sumbasana kan gitu kan. Ada orang kan dulu kan pada waktu ditahu bahwa
Mungkin saya takutnya karena keluarga saya dari tahulah semua di sana gitu kan, ya. Mungkin dia nggak lihat muka aku. Pada waktu dia lihat muka aku lagi mungkin tambah takut. Jadi dia lihat muka aku takutnya, tapi dia tidak pernah lihat waktu saya baca kitab suci. Makanya ada seorang juga mungkin kepala sidang dari mana mau pengen lah kan gitu kan. Pada waktu dibilang bahwa ada saya tuh baca sampai ratusan kali, batal dia nggak mau ketemu sama saya. Kan saya bilang jangan ngomong kamu sesat-sesat, jangan kamu bilang Yehova. Panggil namanya pendetamu, jangan pendetamu yang ece-ece. Kalau misalnya kau ini hanya majelis, itu bukan kelasnya. Bukan, saya bukan kecilin, saya bilang gitu. Kau ini nggak ada apa-apanya, mending kau duduk diam saja dari penonton. Panggilan namanya ahlimu dari situ. Kau bawa kitabmu itu kita melalui Bapak Indonesia, dan juga saya bawa kitab yang sama. Ya, kita bawa nanti kita pakai ayat, pakai pasal dengan ayat. Ya. Saya tidak sekolah teologi ya, kan gitu, bawa saja. Kita berdasarkan isi kitab sucinya. Mundur dia, tak berani lagi. Takut kan gitu aja kan. Ya. Itulah ajaran Tuhan. Tinggal lu pilih sekarang, ajaran Yunani, ajaran Roma, atau ajaran dari Sion. Ini kita tidak tahu ini. Suatu saat dia datang kedua kalinya lagi, bukan seperti dulu, dia anak tukang kayu, diludah-ludahin, gitu kan. Ya, ini si nyulun-nyulun begini, si ngaku-ngakunya dibilang Tuhan, ini nyulun-nyulun, ganteng juga kagak ini, ya, ditendang, diludahin, yang paling betul-betul dikasih bulu, tongkat bulu itu, tongkat bulu kayak bambu kecil itu kan diketok kepalanya gitu kan. Coba dia apakah dia tidak berani? Dia jangan begitu kan? Ya, kenapa dia? Ya, kan begitu, dia kan memang manusianya seutuhnya memang kan gitu kan. Apakah pada waktu dia lawan itu mati semua? Bukan orang Israel kalau dia mau marah itu kan seluruh dunia dia angus nggak angus kan begitu. Tapi ingat loh ya, ingat nanti pada waktu kedua kalinya yang penipu-penipu ini yang memperkosa. Kalau engkau baca kitab suci di dalam dijulukin mau orang Israel mencuri firman-Nya, memperkosa, memutarbalikkan, gitu kan. Ini yang dia omong bukan orang di luar Israel, saudara. Baca yang benar. Yang diomong itu adalah orang-orang Israel gitu kan. Ya, itulah kebenaran. Ya. Mari lagi kau baca lagi kitab suci dengan benar dengan baik. Apa yang tadi yang saya suruh catat, nanti kau baca lagi kan gitu, kau renung, kau rabah hati. Tapi ingat baik-baik ya, bukan karena ada rumahmu yang gede atau tempat ibadahmu yang gede gitu kan, terus kau selamat, tidak pernah ada. Tapi yang benar itu ya, ingat baik-baik adalah Taurat. Terakhir baca, terakhir ini supaya saudara ngerti itu betul-betul. Roma 2 ayatnya 14-15. Supaya lu lebih ngerti lagi, siapapun pendengar ini baca Roma 2 ayatnya 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Apabila Taurat, bangsa-bangsa lain itu yang tidak memiliki oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Torah, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Torah, mereka menjadi hukum Torah bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Torah ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ikutin kelompok apanya imannya namanya. Siapa yang ikut imannya siapa? Elia itu tidak ada kelompoknya. Enggak ada temannya. Enggak ada juga tempat ibadah. Mau ada tempat ibadah gimana di sana utara udah kagak ada mana kan? Ya? Ada kuil-kuilnya. Bagaimana ibadah gitu loh, tapi dia bertahan itu coba. Ya kan enggak ada penerusnya juga Elia, enggak ada kelompok, enggak ada kayak gitu aja kan gitu kan. Dibenci. Ya, dikejar-kejar. Elia itu dikejar-kejar loh, sudah mau dibunuh itu coba. Ya. Yang membunuh provokator, masa lihat kebanyakan sekarang ini, ya. Makanya saya ini musuh juga perempuan-perempuan itu coba. Kalau lihat pas saya ngomong perempuan muka-muka nih, saya bilang ini iblis luar biasa ini kan. Ternyata yang mengejar-ngejar namanya Elia ini siapa yang mengejar Elia? Halo? Hah? Namanya Isabel. Makanya kalau kita baca di Wahyu sana kan gitu loh kan. Ya, kenapa kau biarkan Isabel mengajar? Sekarang ini kan di mimbar-mimbar banyak sekali perempuan. Ya kalau dia khotbahnya sendiri pun juga. Saya sampai di Sumba waktu mereka khotbah perempuan sampai saya geleng-geleng kepala. Luar biasa ini kan. Jadi sekarang ini perempuan-perempuan pokok di dalam isi kitab suci yang mereka katakan itu perjanjian baru itu dilarang loh. Ya, apa yang baru? Di itu yang mereka anggap ini Injil ini yang mereka anggap ini perjanjian baru itu di sana juga dilarang.
tapi dia putar otaknya sendiri, nggak tahu lah dasar apa. Wih, oh boleh dan lain sebagainya, ini tidak zaman lagi. Coba bayangkan aja mereka putar-putar, akhirnya apa? Banyak orang yang mati kok dilarang keras loh di sana. Di perjanjian baru yang mereka anggap perjanjian baru, yang kalau saya bilang Injil, karena tidak pernah ada yang baru. Kenapa saya bilang tidak ada yang baru? Ya saya baca situ, kalau namanya dari Matitia ke Wahyu itu ya paling lama 4 hari deh. Dari Matitia sampai itu paling lama loh. Kalau saya lagi baca benar kan paling 3 hari. 3 hari itu dari Matitia ke Wahyu, ya. Jadi lebih segar ingatan saya. Lu mau catat-catat bagaimanapun isinya di dalam, ya tahu lah kan, begitu kan, coba ya. Gitu loh kan. Ya seperti Ibu Ana ini kan, Ibu Ana ini kan dulu seorang belajar gitu kan. Ya, dia seorang sarjana pembaca gitu kan, coba. Ya. Tapi apakah Ibu Ana ini saya bisa lawan, saya baca seperti itu? Enggak bisa kan, begitu loh kan, ya. Nah, memang sudah dikasih lah ya talenta saya membaca lah gitu, bukan membaca hanya membaca lah terus tidak ada berdampak loh. Saya ada dampaknya, luar biasa dampaknya. Saya ini penjelajah seluruh Indonesia cari uang, temperamen tinggi, semua deh, pemberani apalagi deh. Jangan kalau manusia geretak-geretak saya, ingat baik-baik, jangan kau manusia geretak saya dulu loh saudara ya. Dulu loh, jangan. Macan saya nggak takut. Bagaimana saya nggak mau takut macan? Yang orang ditakuti, masuk hutang, keluar hutang kan, begitu kan, jangan berliku-liku dan lain sebagainya. Nah, mana ada orang itu 4 hari 4 malam bawa mobil, itu udah orang gila, kan gitu. Nah, jadi saya ini berdampak, ya. Saya sekarang paling tidak kesabaran saya 50% lah, masih ada 50, jujur saja gitu kan. Tapi kalau ada orang-orang yang coba-coba yang punya temperamen tinggi yang melawan-lawan kasa begini, antar dulu lah kan gitu. Ntar dulu ya, gitu. Biar membuat tua begini pun saya itu masih berani, masih kuat gitu. Itu sajalah pelajaran kita hari ini, masalah kebenaran dan dosa. Mari kita tutup